Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah. Saya dosen dari Prodi Diploma 3 Radiologi Stikes Gunabangsa Yogyakarta. Saya sebagai dosen tetap yang mengampu beberapa mata kuliah, baik itu kuliah dasar maupun kuliah umum. Nah, untuk mata kuliah dasar yang akan saya sampaikan adalah tentang anatomi fisiologi 1 dan 2. Di sini saya juga mengajarkan tentang komunikasi, ilmu komunikasi dasar, dan keperawatan radiologi. Nah, untuk semester yang atas, saya menyampaikan kuliah umum yaitu tentang K3 atau keselamatan kesehatan kerja, khususnya untuk radiologi. Saya juga menyampaikan kuliah umum tentang kewirausahaan. Baik, terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang keperawatan radiologi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang terdapat di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan radiologi. Nah, untuk keperawatan radiologi di sini ada 2 SKS. Satu SKS-nya berupa teori dan satu SKS lagi berupa praktikum, ya. Jadi nanti kita dalam satu semester ini akan menempuh 2 SKS. Nah, di keperawatan radiologi ini saya mengampu sendiri, ya. Jadi di sini untuk teorinya dan untuk praktikumnya nanti saya sendiri yang akan menyampaikan selama 1 semester. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan CPL-nya, ya, atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah keperawatan radiologi. Nah, yang pertama terdiri dari sikap, keterampilan umum, capaian keterampilan khusus, dan capaian pengetahuan, ya. Nah, sedangkan untuk capaian mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa itu mampu menguasai dan memahami apa itu dasar-dasar dan prinsip-prinsip asuhan perawatan pasien khususnya di instalasi radiologi. Nah, yang kedua, mampu menguasai dan memahami teknik komunikasi serta mampu melakukan anamnese pada pasien di instalasi radiologi. Yang ketiga, mampu menguasai dan memahami serta melakukan tindakan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi nanti kita bisa menolong atau menangani jika terjadi kecelakaan di unit radiologi khususnya, ya. Nah, CPMK selanjutnya yaitu mampu menguasai dan memahami pemeriksaan tekanan darah serta oksigenasi dalam tindakan emergensi radiologi, ya. Jadi walaupun kalian sebagai seorang radiolog, ya, itu bisa menangani emergensi yang terjadi di unit atau di instalasi radiologi, ya. Nah, selanjutnya mampu menguasai dan memahami persiapan pasien untuk pemeriksaan radiologi. Nah, CPMK yang selanjutnya mampu menguasai
pemeriksaan tanda-tanda vital pasien, khususnya pada pemeriksaan dengan menggunakan media kontras. Mampu menguasai dan memahami efek samping penggunaan media kontras, mampu menguasai dan memahami penanganan pasien yang alergi media kontras, mampu menguasai dan memahami kebersihan individu dan lingkungan agar kemudian dapat digunakan dalam pelaksanaan radiograf, mampu menguasai dan memahami basic life support atau biasanya disebut dengan BLS pada pelayanan radiologi, mampu menguasai dan memahami resusitasi jantung paru atau nafas buatan dalam tindakan emergensi radiologi, mampu menguasai dan memahami persiapan pasien untuk pemeriksaan radiologi, mampu memahami keadaan fisik pasien agar kemudian dapat digunakan dalam teknik radiograf, dan yang terakhir, mampu melakukan atau memahami tentang prinsip-prinsip sterilisasi alat-alat kesehatan radiologi. Nah, demikian CPMK yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti selama 1 semester kalian akan memahami beberapa hal tersebut ya. Nah, untuk referensinya itu ada beberapa yang akan kita gunakan ya. Nah, salah satunya adalah tentang care of the patient in diagnostic radiotherapy ya. Jadi bagaimana persiapan dalam pemeriksaan radiologi sehingga sampai didapatkan diagnosa ya. Terus ada fundamental of nursing ya kan, nanti di dalamnya itu disampaikan beberapa teori tentang itu tadi anamnese, komunikasi, teknik keperawatan dan lain sebagainya. Nah, di keperawatan radiologi ini sub CPMK kemampuan akhir yang dirancanakan salah satu contohnya misalnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip sterilisasi alat kesehatan radiologi, mulai dari 1. Pengertian ya, pengertian steril itu apa, teknik sterilisasi alat-alat itu apa ya kan. Nah, di prinsip sterilisasi alat radiologi ya ada pengertian, ada tekniknya, terus penggunaan alat-alat steril ya, terus cara menggunakan alat-alat yang steril itu seperti apa. Nah, di dalam perkuliahan ini ya, bentuk kuliahnya semasa pandemi kemarin kita dengan online ya, bisa melalui Google Classroom ataupun media-media yang lain. Nah, bentuk perkuliahannya itu bisa di kelas dan praktikum ya. Oke, terus metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu ada PBL ya kan, terus ada diskusi kelompok, ada juga studi kasus dan praktikum. Itu ada yang namanya kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ya, ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, bentuk penilaiannya bisa berupa tes dan non-tes. Nah, unsur dari penilaian itu sendiri ada aspek penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, sedangkan untuk bobot penilaian ya, bobot nilai harian
kegiatan atau nilai tugas terstruktur itu 35% ya. Jadi dari tugas, terus dari keaktifan ya, dan lain sebagainya. Terus nilai UAS itu 35% dan nilai UTS itu 30%. Nah, nilai akhir ya sama dengan 40% itu rata-rata dari nilai teori dan 60% itu rata-rata dari nilai praktikum. Demikianlah yang saya jelaskan untuk RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Keperawatan Radiologi. Nah, di dalam keperawatan radiologi itu ada praktikum. Nah, salah satunya adalah praktikum tentang injeksi. Berikut saya berikan contoh salah satu praktikum yang ada di materi kuliah keperawatan radiologi. Nah, salah satunya adalah injeksi intrakutan dan injeksi intravena. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, akan saya sampaikan terlebih dahulu petunjuk praktikum. Yang pertama, praktikum mulai dilaksanakan pada saat materi perkuliahan sudah diberikan. Nah, kemarin saya sudah memberikan materi tentang injeksi intrakutan dan injeksi intravena. Apabila jadwal praktikum ada yang bertepatan dengan hari libur, maka perwakilan kelompok diharapkan melapor kepada liaison officer atau koordinator ya, dan mencari hari lain praktikum sesuai dengan kesepakatan dengan fasilitator. Nah, setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum itu 100%. Ya, 100% kehadiran sesuai dengan jadwal kelompoknya. Apabila berhalangan hadir, diharapkan mencari pengganti praktikum di hari lain atau mengikuti praktikum kelompok lain. Nah, mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum pada salah satu skill harus mengganti dengan cara ikut kelompok lain atau inhal dengan rekomendasi dari LO. Nah, setiap mahasiswa itu wajib membawa modul praktikum setiap kali praktikum dilaksanakan. Setiap mahasiswa wajib mentaati tata tertib praktikum. Ketentuan ujian praktikum akan dijelaskan lebih lanjut pada akhir pelaksanaan praktikum. Nah, apabila tidak lulus skill lab atau ujian skill lab, mahasiswa wajib mengikuti inhal ya, atau mengulang praktikum yang tidak lulus. Materi ujian praktikum sama dengan materi praktikum. Nah, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang injeksi intravena. Nah, tujuan dari praktikum ini, setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa mampu melakukan injeksi intravena pada pasien dengan benar. Ya, untuk dasar teorinya yaitu injeksi intravena memasukkan cairan obat secara langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Injeksi dalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 detik, yaitu waktu satu peredaran darah obat sudah tersebar ke seluruh jaringan. Tetapi lama kerja obat biasanya hanya singkat. Nah, cara ini digunakan untuk mencapai penakaran yang tepat dan dapat dipercaya atau efek yang sangat cepat dan kuat. Nah, tujuan dari injeksi intravena ini memasukkan obat secara cepat,
mempercepat penyerapan obat. Nah, indikasinya pada seseorang dengan penyakit berat, ya, pemberian obat melalui intravena langsung masuk ke dalam jalur peredaran darah. Obat tersebut memiliki bioavailabilitas oral yang terbatas, yaitu efektivitas dalam darah jika dimasukkan melalui mulut. Pasien yang tidak dapat minum karena muntah terus gitu ya, kesadaran menurun dan beresiko sehingga bisa terjadi aspirasi. Kadar puncak obat dalam darah perlu segera dicapai. Ya, untuk kontraindikasinya pada inflamasi, ya, terus daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, terus obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap pembuluh darah vena kecil, ya, banyak ya itu. Nah, untuk prakteknya, mari kita lakukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang injeksi. Ya, nah injeksi di sini ada dua yang akan kita ajarkan pada saat ini. Yang pertama yaitu injeksi intrakutan. Nah, intrakutan ini injeksi tempatnya di bawah kulit. Nah, tujuannya untuk apa? Intrakutan di sini tujuannya adalah untuk skin test, ya, atau kita menguji apakah obat yang akan kita masukkan melalui intravena nanti itu alergi atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya yaitu injeksi intravena. Nah, tujuannya adalah untuk memasukkan obat atau media kontras melalui intravena. Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya. Jadi kita akan belajar tentang injeksi intrakutan dan intravena. Baik. Nah, untuk persiapannya yang pertama yaitu kita siapkan dulu APD. APD yang pertama yaitu berupa masker, ya kan. Terus yang kedua sarung tangan atau handscoon. Terus kita bisa memakai jas lab atau gaun atau celmek. Ya. Tujuannya adalah untuk menghindari pakaian kita dari cairan. Nah, persiapan selanjutnya yaitu persiapan alat. Nah, yang pertama adalah obat, ya. Obat yang akan kita gunakan di sini adalah media kontras, ya, atau obat-obatan yang akan kita suntikkan melalui intravena. Nah, selanjutnya adalah spet, ya, spit, ukuran 5 cc dan 1 cc. Selanjutnya adalah ini tourniquet. Nah, tourniquet ini tujuannya untuk atau fungsinya untuk membendung intravena, ya. Jadi biar venanya itu kelihatan. Jadi kita harus menggunakan yang namanya tourniquet. Nah, selanjutnya adalah ini perlak, ya, fungsinya untuk Menghindari kasar agar terbebas dari cairan. Nah, selanjutnya adalah hipavik, ya. Terus ini kapas alkohol atau one swab, dan yang selanjutnya adalah bengkok. Nah, langkah yang pertama adalah kita memakai APD terlebih dahulu. Yang kita pakai apa dulu? Masker. Baik, kita pakai masker terlebih dahulu, ya. Kita pakai masker, selanjutnya kita memakai handscoon. Ya, ini kita pakai handscoon. Handscoonnya sifatnya bersih apa steril? Steril. Steril apa bersih? Bersih, ya. Sekali pakai. Ya, baik. Setelah kita menggunakan handscoon, lalu kita siapkan obatnya. Nah, yang pertama kita akan mengoplos obatnya terlebih
dahulu ya. Jadi sebelum kita ke pasien, kita siapkan obatnya terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita datang ke pasien itu sudah siap ya, obatnya sudah siap. Jadi kita siapkan obatnya terlebih dahulu. Baik. Yang pertama kita oplos ya. Jadi kita menggunakan sepet ukuran 5 cc. Kita oplosnya 5 cc ya. Jadi caranya seperti ini. Kita ambil berapa tadi? 5 cc. Nah, oke, ini sudah 5 cc. Ya. Kita gunakan satu tangan untuk membuka dan menutup spap ya. Jadi jangan menggunakan 2 tangan, tapi cukup satu tangan. Nah, kita keluarkan udaranya terlebih dahulu. Ini sampai menetes gini ya. Oke, baik. Lalu kita masukkan ke obat yang akan kita oplos. Ini caranya seperti ini. Ini kita suntikkan ya, kita masukkan semuanya ya tadi 5 cc. Ini. Nah, selanjutnya ini kita kocok-kocok ya. Kita kocok-kocok sampai serbuknya ini tercampur cairannya ya. Jadi sampai mencair ya, sampai di sini itu tidak ada yang mengendap itu ya. Nah, ini sudah oplosannya sudah kita siapkan. Baik. Obatnya sudah siap. Lalu kita ke pasien ya. Baik. Kita harus berkomunikasi dengan pasien ya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Siti Arifah yang bertugas pada siang hari ini. Tujuan saya ke sini adalah untuk memberikan obat melalui intravena ya, atau melalui vena ibu. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan yang lain, ibu kita berikan obat terlebih dahulu. Namun sebelumnya ya Bu ya, saya akan melakukan skin test dulu. Skin test di sini adalah menguji atau memasukkan obat dengan suntikan di bawah kulit ya, tujuannya untuk mengetes apakah ibu ini alergi terhadap obat yang akan kita berikan atau tidak. Jika tidak alergi, maka kita akan memberikan melalui vena. Tapi kalau alergi, kita akan berikan obat yang lain. Itu ya. Baik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bu? Jika tidak ada, saya mulai sekarang ya Bu ya. Tuh. Oke. Lalu kita siapkan one set atau kapas alkohol ya. Nah, ini kita buang. Jadi ini kita buang. Dan kita taruh di sini. Saya pasang perlaknya terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Jadi kita selalu pasien itu selalu diajak berbicara, gitu ya. Oke. Lalu kita ambil obatnya dengan menggunakan sepet ukuran berapa? 1 cc. Ya, jadi ukuran 1 cc di sini kan kecil, jarumnya kecil. Jadi pasien tidak akan kesakitan. Ini dikencangkan dulu, Bu. Ini nanti rasanya kulitnya panas dan tidak boleh digosok-gosok ya Bu ya. Jadi Ibu tahan sedikit gitu. Nah, ini kita ambil kira-kira 1 strip. Dan ya, ini kita ambil. Ini kita keluarkan udaranya.
suntik. Maaf ya Bu ya, permisi ya. Sekali usap. Terus habis itu kita suntikkan. Permisi ya Bu ya. Nah, ini penyudutannya kurang lebih 30 derajat ya. Nah, setelah selesai tidak boleh diusap ya, ini tidak boleh diusap. Nah, sebaiknya kita beri tanda ya. Jadi di sini kita beri tanda. Setelah 5-10 menit kemudian kita cek kembali ya. Jadi ini kita biarkan dulu. Ibu, ini jangan dipegang-pegang ya. Nanti 5 menit lagi saya kesini untuk melihat apakah ibu alergi terhadap obat ini atau tidak, gitu ya. Baik. Nah, 5 menit kemudian kita kembali ke pasien. Ibu, saya cek dulu ya. Ibu merasakan gatal-gatal atau tidak? Ya. Oh tidak Mbak, misalnya seperti itu jawabnya ya. Terus kita lihat di area penyuntikan ini, apakah ada bintik-bintik kemerahan atau tidak? Jika tidak ada, berarti pasien ini tidak alergi ya. Baik, kita cek kembali ya, apakah ibu ini terjadi alergi atau tidak ya. Baik Ibu, ini Ibu tidak alergi terhadap obat yang akan kita berikan. Nah, untuk itu saya masukkan obatnya ya Bu melalui intravena ya. Baik, kita siapkan obatnya terlebih dahulu ya, yang akan kita injeksikan. Jadi ini kita ambil. Ini sudah kita ambil sesuai dengan instruksi dokter ya. Jadi yang dimasukkan berapa cc. Ini terus kita keluarkan udaranya terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang tourniquet. Permisi ya Bu ya, ini saya pasang dulu untuk membendung vena ibu biar terlihat ya. Nah, ini kan venanya sudah kelihatan ya. Lalu kita swab dengan kapas alkohol. Ini juga harus sekali usap. Ini terus kita buang. Permisi ya Bu ya, ini obatnya saya masukkan ya, jadi ini kita tusukkan di vena pasien. Lalu kita aspirasi ya. Jadi ini kita tarik sedikit ya. Nah, setelah ada darah yang keluar ke spet ini ya, ketika kita tarik berarti jarumnya sudah benar masuk ke vena ya, sudah benar masuk ke vena. Nah, sebelum kita masukkan obatnya, kita kendorkan terlebih dahulu tourniquetnya. Permisi ya Bu ya, ini obatnya saya masukkan ya. Jadi ini dimasukkan dan selesai ya. Nah. Lalu kita plaster. Ibu, ini saya sudah selesai memberikan obat melalui vena ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya? Jadi kita tetap harus bertanya ke pasien. Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon pamit ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa, silahkan hubungi saya. Habis ini nanti Ibu persiapan untuk pemeriksaan selanjutnya. Permisi ya Bu ya, saya rapikan alatnya terlebih dahulu. Ya. Permisi ya Bu ya, selamat siang. Sudah selesai, nanti silakan Ibu menunggu di ruang tunggu untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi begitu ya Dek ya. Jadi ketika kita memberikan obat melalui intravena, kita harus skintas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pasien ini alergi terhadap obat atau tidak.
sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian sebagai bekal tentunya sebelum kalian PKL ya, dan ketika nanti kalian sudah bekerja. Dari saya cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam